Apa yang bisa membela kita di akhirat? Berapa uang kita keluar untuk agama Allah yang kita cintai ini? Ya, walaupun sedikit kita keluarkan. Ya. Wais Al-Qarni, sebelum meninggal dunia Wais Al-Qarni telah dijamin masuk surga. Subhanallah. Dia sangat santun kepada dua orang tuanya. Dia berusaha cari makan. Ya. Dia tinggalkan sebahagian untuk orang tuanya. Dia simpan sedikit lalu dia sedekahkan sebahagian. Sebelum dia meninggal dunia, Wais Al-Qarni telah dijamin masuk surga. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tuballighuna wa ahlana biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'afiyatin wa salamatin wa lutufin wa wulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Para jemaah sembahyang subuh yang dimuliakan Allah, tidak ada ucapan yang paling bagus kecuali rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kami sembahyang subuh dengan ayah Tuhan di Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah Sipulu-Pulu itu masjid paling ramai berjamaah di Mandailing Natal. Mengapa kami bilang demikian? Masjid itu biasa 250 orang subuh berjamaah. Kalau masjid ini full semua. Ya. Asbihu bis subuh. Segeralah bangun untuk sembahyang subuh. Sesungguhnya pahala yang paling besar di antara sembahyang adalah sembahyang subuh. Apabila kau melihat keimanan seseorang, ketakwaan seseorang, lihatlah subuhnya. Subhanallah. Mengapa Allah makmurkan negeri? Karena mereka itu meramaikan masjid. Ya. Di masjid kami, di Masjid Al-Falah Sipolu-Polu, biasalah perempuan 100 orang sembahyang subuh. Kalau saya lihat di masjid kita ini, alhamdulillah 5 baris full dari depan. Alhamdulillah full dari depan. Jadi ya, padahal yang akan membela kita di akhirat adalah amal ibadah. Mengapa Allah makmurkan negeri yang lain? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Di Turki sembahyang subuh sama dengan sembahyang Jumat di Indonesia. Ya. Kita lihat di Jazirah Arab, di Makkah, ya. Sembahyang apapun full masjid. Wajar Allah makmurkan negeri tersebut. Sekiranya ahlal qura itu, kampung itu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tanah gersang, ya, tanah tandus di Jazirah Arab, tapi negeri tersebut Allah berkahi. Barakna haulahu, dari Makkah sampai ke Masjidil Aqsa. Di bawah ada minyak, ada emas. Ya. Masya Allah, seluruh penduduk dunia memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya rezeki supaya saya bisa berangkat ke Makkah. Masya Allah, tahun ini jamaah haji Mandailing Natal 260 lebih kurang ini sedang berada di Madinah. Kita doakan kepada Allah, semoga mereka, ini musim panas di sana, sehat-sehat melaksanakan haji. Kita doakan tahun depan. Sudah 2 haji Indonesia tidak melaksanakan haji karena kita dicoba dengan penyakit. Ya. Mengapa kita dicoba? Karena kita lari dari Allah. Maka alhamdulillah tahun ini setengah 50% telah bisa melaksanakan haji. Tapi yang paling kita tangiskan, yang bisa itu yang 50 tahun ke bawah. Ya, yang 50 tahun, yang 65 tahun ke bawah, yang 65 tahun ke atas tak bisa. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan tahun depan, walaupun kita tidak bisa melaksanakan haji, kita bisa melaksanakan umroh. Amin.
Amin ya rabbal. Kita memohon kepada Allah, banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan, lalu dia mengadu kepada seorang tuan syekh, ya syekh ajarkan kepada saya supaya saya bisa bertemu dengan Nabi, bisa ziarah ke Madinah. Lalu tuan saya itu mengatakan, banyak aksirus solat alam Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perempuan itu membaca solawat 10.000 kali paling sedikit per hari. Ibu-ibu berapa kali solawatnya per hari? 100.000 kali. Masya Allah. Apa solawatnya? Bermacam-macam. Ada solawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketepatan kami nanti akan melaksanakan acara NU di Batahan, maka kami singgah di kota kita ini. Alhamdulillah ayah mudir menunjuk kita sholat di masjid apa namanya Pak? Masjid Al-Huda. Al-Huda di kota Natal yang kita cintai ini. Nanti kita sembahyang subuh di sana. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meramaikan masjid. Siapa yang akan membela kita apabila meninggal dunia? Tidak ada. Ada dua penyesalan bagi orang mukmin ketika meninggal dunia. Lihat di surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa qum minas salihin ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ada dua macam penyesalan orang yang meninggal. Apa penyesalannya? Ampiku mimma razaqnakum. Infakkan harta kalian kepada apa? Ya. Infak itu kepada siapa kita berikan ketika kita mendapat rezeki? Yang pertama itu kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua, ma, ayah, alhamdulillah, inilah uang saya, gaji saya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki dia infakkan kepada siapa? Kepada orang tua. Itu yang ia berikan, tapi bukan sedekah namanya. Iya. Satu kewajiban kepada orang tua. Jadi ke masjid, memberikan infak ke masjid, ya. Dia membantu agama Allah ini. Man anfaqa dirhaman fisabilillah. Siapa yang mengeluarkan 1 dirham demi agama Allah, banallahu baitan fil jannah. Allah bangun istana dalam surga. Apa yang bisa membela kita di akhirat? Berapa uang kita keluar untuk agama Allah yang kita cintai ini? Ya, walaupun sedikit kita keluarkan. Ya. Wais Al-Qarni, sebelum meninggal dunia Wais Al-Qarni telah dijamin masuk surga. Subhanallah. Dia sangat santun kepada dua orang tuanya. Dia berusaha cari makan. Ya.
Ia tinggalkan sebahagian untuk orang tuanya, dia simpan sedikit, lalu ia sedekahkan sebahagian. Sebelum dia meninggal dunia, Wais Al-Qarni telah dijamin masuk surga. Masya Allah, berimpak. Penyesalan itu adalah impak. Berapa wakaf kita? Apabila isamata ibnu Adam, apabila manusia meninggal akan terputus amalnya. Salah satunya yang membela adalah sedekahul jariyah. Walaupun sedikit, Pak. Ya. Walaupun sedikit kita lewat umpamanya ke penyambungan, ada yang meminta, Pak bantu masjid ini, masukkan 2.000 rupiah. Ada kawan saya berangkat bepergian jauh, lalu ada orang yang meminta dia bantu 20.000, lalu dia mengatakan saya diselamatkan uang 20.000. Mengapa? Pada hakikatnya dia telah akan jatuh ke tabrakan, diselamatkan Allah dia. Maka ketika di perjalanan dalam pergi kita disuruh untuk bersedekah, ya berimpak. Kepada siapa? Orang-orang miskin, bukan cuma ke masjid. Kepada mujahid Islam, pembela Islam yang mengurus masjid tanpa upah. Masya Allah. Ya, pejuang-pejuang Islam. Siapa itu? Pengurus jenazah tanpa meminta gaji. Apabila ada orang yang meninggal, dipanggillah dia. Masya Allah. Ustadz-ustadz ini, ya, pengurus masyarakat, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ini yang akan diimpakkan. Tidak pernah melarang. Sulaiman Ar-Rasyid di Makkah, orang yang paling kaya, uangnya triliun. Mengapa saudara berhasil? Ia jawab, yang pertama orang tua. Ya orang tua. Masih ada orang tuanya, hormati dan sayangi mereka. Tidak ada orang yang berbahagia tanpa menghargai orang tua. Ada yang memandangnya 4 macam tanpa niat. Pertama, menatap Ka'bah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki supaya kita bisa melihat Ka'bah. Amin. Kita doakan ayah mudir kita, alhamdulillah. Tahun ini ayah pimpinan pondok pesantren akan berangkat ke Makkah, undangan raja dari Makkah. Hanya dialah dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Hanya beliau yang akan berangkat ke Makkatul Mukarramah, diundang oleh raja dari sana, berangkat dari Jakarta. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita akan menyusul mendaftar ke sana. Tapi mendaftar sana, Bu, sekarang berangkatnya 2042. Kalau ibu-ibu mendaftar sekarang ini lebih dekat ke liang lahat. 2042, Masya Allah. Ya, 2042. Maka apabila saya memberikan ceramah kepada anak-anak muda, apabila nanti kalian program pertama bukan membangun rumah, tidak, bukan mencari mobil, mencari kendaraan. Yang pertama program, daftarkan ke Makkah. Mengapa? Jarak berangkat itu sangat jauh. Ya, saya daftar 2012, belum tentu kapan berangkatnya ini. Kita doakan kepada Allah, diangkat segala penyakit. Mudah-mudahan tahun depan akan kembali normal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalaupun tak bisa haji, umrohlah. Alhamdulillah. Banyaklah mengamalkan salawat kepada Nabi. Ada guru saya, Syekh Mahmudin Pasaribu, mengajarkan. Dahulu saya datang ke sini, sudah saya sampaikan itu. 6 bulan saya amalkan. Kau akan berkali-kali ke Makkah. Alhamdulillah bulan Ramadan itu kami dengan ayah Mustafa Bakri di Makkah kami. Alhamdulillah, bu sadari itu. Alhamdulillah, sadari di Makkah. Masya Allah. Imam, apa diajarkan beliau? Termasuk yang didoakan imam kita, alhamdulillah. Apa? Banyak bersolawat. Kemudian apa? La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Sama-sama dulu. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. La ilaha illallah tahul alim ar-raqibul mannan. Insyaallah kita amalkan, Allah beri rezeki. Ya. Baru diamalkan surah Toha ayat 1 sampai 5. Ya. Amalkan yang lain. Dari datang ibu-ibu kepada saya, Ustadz, saya namanya Ustadz Fahri, mengajar di Mustafa. Ustadz Fahri, yang kau bilang itu tak benar. Mengapa? Sudah saya amalkan surah Toha, surah Al-Ikhlas, surah ini tak berangkat. Ada lagi satu surah yang tak kau amalkan, Bu, ini kau apa? Surat Tanah.
Ya, jual tanahnya. Itu adalah yang paling cepat. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, ya, kecilkan tanahnya. Harga tanahmu 1 miliar, pindahkan yang 500 juta. Nanti kau akan menangis, tidak menginjak, tidak bertemu dengan Nabi, tidak bisa ke Makkah. Maka yang memandang pertama adalah memandang Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan nikmata lakal mulk la syarika lak. Tidak ada yang saya lihat hampir banyak menangis melihat Ka'bah tersebut. Ya Masya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan berkali-kali kami ke kota yang mulia ini. Tak ada seindah kehidupan kecuali di Makkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya biarpun tak sering, tapi sudah berkali-kali ke Makkahul Mukarramah. Apalagi ayah mudir, alhamdulillah. Tidak ada seindah di sana. Semoga kita yang hadir ini Allah berikan rezeki, amin, supaya kita berangkat ke Makkah, amin ya rabbal alamin. Ya. Yang kedua, memandang wajah orang tua. Memandangnya saja berpahala. Ya. Maka Sulaiman Ar-Rasyid ditanya, mengapa saudara berhasil? Lalu dia meneteskan air mata. Orang tua, ketiga kalimat orang tua diucapkan, saya tak tahan, Bu. Karena saya anak yatim, Pak, tapi tak pernah dapat bantuan. Anak yatim yang tua. Memandang wajah orang tuanya tanpa niat berpahala, melihat rupanya saja berpahala. Hormati ayahmu, sayangi ibumu. Dia yang melahirkanmu, dia yang membesarkanmu. Di bawah telapanya adalah surgamu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, infakkan harta kalian. Itu penyesalan yang fasaddaku akum minas sholihin. Penyesalan yang kedua, tidak menjadi anak yang solih. Siapa yang solih itu? Ya, banyak amal solih, Pak. Melaksanakan berjamaah, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, menghubungkan silaturahmi. Maka penyesalan itu, wala yuakhirullahu nafsan isa jaa ajaluha. Allah tidak mengakhirkan diri apabila datang ajalnya. Fa isa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebelum malaikat maut datang, maka bersungguh-sungguhlah, ya, berusahalah melaksanakan ibadah, menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Berapa lamalah di atas dunia ini, Pak? Umur umat Muhammad baina sittina was sab'in. Umur umat Muhammad itu hanya di antara 60 dan 70. Sangat sedikit yang sampai 70 tahun ke atas. Sangat sedikit. Maka sebelum sampai malaikat maut menemui kita, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca Al-Quran supaya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya jarang lama-lama kuliah subuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di kota Natal ini Allah berikan hidayah. Ya, cari dunia silakan, karena Islam itu dituntut kaya. Tapi ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada waqmal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Cari dunia karena kau akan hidup selama-lamanya. Kita hidup itu, Islam itu harus kuat, harus ekonominya tinggi, kuat. Hayaul adayan bil ilmu wal mal. Hidup agama dengan ilmu dan harta. Waqmal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi jangan lupa akhirat, karena kau akan meninggal besok. Siapa yang akan membelamu apabila sampai di alam kubur? Siapa yang akan membelamu? Anakmu itu hanya sampai dalam kubur. Tiada lagi gunanya harta kawan karib. Sambung, Bu. Sanak saudara jikalau ada, amal di dunia itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita. Itulah yang membela kita di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami tadi malam sampai lebih kurang jam 9. Mudah-mudahan Abang Alan tak pernah bosan untuk kakak memasak makanan yang enak-enak. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan pertemuan ini dan silaturahmi ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdal hamidin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal anfad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma akhlis niyatana wa nawwir qulubana biduri hidayatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana minas salihin wa banatin salihat waj'alhum minal ulama'il aminin waj'alna wa auladana ahlal istiqamah wa 'alal ibadah wa la taj'alna ahlad dalal wal ma'siyah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna wa ahlana wa auladana wa suryatina siyarat haramika wa harami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai di sini yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi saya, bagi kita semua, menjadi hamba yang terbaik. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak orang tua kita, rombongan dari penyambungan yang telah menyampaikan tausiah subuh pada kesempatan karena masalah memperbanyak infak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan serta kemurahan rezeki kepada kita semua sehingga dalam usia kita tadi. Demikian saja. Semoga bapak-bapak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.